Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tema baru, yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu tentang air dan manfaatnya, kemudian siklus air. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang air dan manfaatnya. Air merupakan salah satu sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup akan mendapat gangguan kesehatan, bahkan kematian. Nah, tentunya air ini sangat bermanfaat sekali bagi makhluk hidup, yaitu untuk keperluan konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Tentunya kita harus bijak dalam menggunakan air. Nah, tips hemat menggunakan air yaitu yang pertama, menggunakan air secukupnya dalam segala hal pemakaian. Yang kedua, memanfaatkan air hujan untuk penyiraman tanaman. Yang kedua, Bapak akan membahas tentang siklus air atau hidrologi. Siklus perputaran air adalah saat air laut menguap, uap air mengembun membentuk awan. Awan menurunkan air tersebut dalam bentuk hujan, dan air hujan mengalir ke laut. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Nah, siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Tentunya dalam siklus air ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, evaporasi atau penguapan adalah naiknya air ke udara dari permukaan laut atau daratan. Yang kedua, transpirasi merupakan suatu proses uap air dibawa oleh tanaman dari akar melalui pori-pori daun, kemudian berubah menjadi uap lalu dilepaskan ke atmosfer. Yang ketiga, yaitu kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda menjadi lebih padat atau uap menjadi cair. Mari kita simak video berikut. Mengenai siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sebuah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi, pembentukan awan, dan proses turunnya hujan. Semua itu adalah urutan fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Evapotranspirasi merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari, terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Sementara transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon-pohon yang ada di darat. Kandungan air di dalam pohon menguap menjadi gas juga karena panas matahari. Dan semua molekul air yang menguap melayang ke langit.
Uap air yang melayang akan berhenti di atmosfer dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air, membentuk gumpalan awan yang putih seperti kapas. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul dan membuat awan tumbuh semakin besar. Hingga awan putih yang biasa kita lihat menghitam dan berubah menjadi mendung. Lalu angin membawanya ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan bergabung satu sama lain. Karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai rintik hujan. Air hujan pun akan mengalir kembali ke dataran rendah, dan fenomena tersebut akan terus terulang, menciptakan sebuah siklus yang terjadi terus-menerus. Alhamdulillah, materi pembelajaran telah disampaikan. Nah, dari pembelajaran 2 yaitu membuat video tentang mempresentasikan bagan siklus air. Bapak harapkan di dalam pembuatan video, buatlah video dengan sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.